Silakan masuk, dokter. Dokter, dapat melihat? Ya, cukup terang. Jangan susah. Bulan purnama sangat benderang. Untung saja. Ia akhir-akhir ini tidak suka terang. Hanya cahaya dari lentera itu. Itu tanda silang. Oh, maksud saudara, ayah saudara. Siapa lagi? Saya kira semua ini dimaksudkan seperti kawin kapal ya? Ya, seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya. Diperingatkan. Mengapa diperingatkan? Menurut saya tempat ini tidak mewujudkan, malah menarik. Menarik? Ya, mungkin. Dan dia tinggal di sini. Seperti kata saudara, dia tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Sudah hampir 3 tahun. Adik saya yang membawakan makanan ke atas. Ada lentera di atas buffet itu, dokter. Tolong bawakan ke sini. Baik. Dan silakan duduk. Kita terangi saja kamar ini. Saya minta maaf karena telah membawa dokter kemari. Tapi percayalah, takkan seorang pun yang bisa mendengar kita di sini. Saya bawa dokter kemari agar dokter dapat melihat secara langsung bagaimana kegilaan. Tidak lebih dari itu. Karena itu, lentera itu sangat penting, dokter. Tanpa itu, kamar ini hanya sebuah impian-impian, dokter. Jadi angker di sini. Ia tidak akan melihat cahaya itu. Matanya terlalu sibuk karena urusan. Dan bila ia melihatnya, biar saja ia turun. Dokter Tom, harus menunggunya segera atau nanti. Di mana dia? Di atas, situ ada. Silakan duduk, dokter. Dia tidak akan turun. Terima kasih. Ya. Jadi ia punya atap yang sangat sempurna seperti kapal. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Seperti dek, ada kemudi, kompas, tempat kompas berlampu, tangga ke dek sana, dan juga ada jalan hilir mudik untuk semalaman suntuk. Sudah saya katakan bukan, kalau dia gila. Itu bukan sesuatu yang baru. Saya sudah mendengar semuanya tentang dia di rumah sakit Gilang. Saudara bilang dia hanya jalan-jalan di malam hari saja di atas sana. Ya, hanya di malam hari. Baraya ini dilihatnya tak bisa dibayangkan siang hari. Impian dan semacam itu. Tapi apa yang ingin ia coba untuk dilihatnya? Apa ada orang yang tahu? Apa? Semua orang tahu apa yang dicari bapak, dokter. Tentu saja kapal. Kapal apa? Kapal bapak Marlini yang diberi nama sama seperti nama almarhumah ibu saya. Tapi saya tidak mengerti. Apa kapalnya terlambat pulang atau bagaimana? Tenggelam dalam badai di sekitar Pulau Sampah. Segala muatan dan penumpangnya 3 tahun yang lalu. Oh, begitu. Tapi ayah saudara masih tetap meragukannya. Seorang kapten kapal pencari mutiara melihat kapal bapak Nunggi seluruhnya hancur. Itu terjadi 2 pekan sesudah badai. Lalu mereka menghampiri kapal itu untuk memastikan kapal siapa yang hancur itu. Dan ayah saudara telah mendengarnya. Tentu saja, ia orang yang pertama mendengar berita itu. Oh, apabila dokter ingin tahu, ia tahu betul apa yang terjadi pada kapalnya. Ia tahu dokter, tapi ia tak mau percaya. Ia tak percaya dan terus hidup begitu. Saudara Darpo, mari kita langsung ke soal pokok saja. Saudara membawa saya datang ke sini bukan untuk mempergelap dulu perkaranya, bukan? Marilah kita bicarakan kebenarannya. Seperti yang sudah saudara katakan tadi, saya membutuhkannya untuk memperlakukan ayah saudara dengan
simpatik apabila kami sudah membawanya ke rumah sakit gila. Dokter datang malam ini dengan pasti bukan? 20 menit setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan kembali dengan mobil. Saya janji. Dokter tahu jalan ke rumah kami bukan? Oh, tentu saja saya tahu. Tapi Pintu depan akan dibiarkan terbuka untuk dokter. Dokter, langsung saja naik ke atas. Saya dan adik saya akan berada di sini nanti dengan dia. Dokter tahu. Tunggu sebentar, dokter. Dokter tahu, tak seorang pun di antara kami yang tahu menahu soal ini. Maksud saya, seolah-olah ini bukan kemauan saya. Ini bukan atas anjuran saya, tapi kemauan orang lain. Ia jangan sampai tahu bahwa... ya. Tapi saya masih belum tahu. Apakah ia berbahaya? Tidak, ia sangat tenang. Tapi ia bisa melakukan apa saja bila ia tahu bahwa... Percayalah, saya tidak akan membuka mulut tentang itu. Tapi saya akan membawa 2 orang penjaga. Dan menurut saya, saudara tahu kebenaran cerita itu, bukan? Mudah-mudahan saudara tidak keberatan menceritakan kepada saya. Dokter, ada hal-hal yang sebenarnya ayah adalah seorang kapten kapal pengangkat kopra, sebagaimana ayahnya, yaitu kakek saya. Pelayaran terakhir yang dibuatnya kira-kira 7 tahun yang lalu. Rencana awal kapal berlayar 2 tahun, tapi perpisahan kami menjadi 4 tahun. Kapalnya telah terdampar di lautan teduh. Ia dan 6 orang lainnya berusaha mencari pulau kecil, pulau tandus seperti neraka. Setelah mereka 7 hari berlayar di atas bibit kecil yang tak merata, anak buah lainnya tak ada kabar beritanya sampai sekarang, lenyap di telan hiu. Dan di antara 6 orang yang mengikuti ayam di pulau, hanya 4 orang saja masih hidup. Itu waktu perahu dari Hawa di mereka. Akhirnya 4 orang ini pulang juga ke Pulau Jawa. 4 orang ini adalah Ayah, Ilyas, Kartu, dan Kanaka. Tidak lebih dari 4 orang, dokter. Itulah kebenarannya, dokter. Cerita ayah waktu ditulis orang di surat kabar. Tapi bagaimana dengan 3 orang lainnya di pulau itu? Mungkin mati kapiran, mungkin Edan terjun ke laut. Itu cerita yang kami dengar. Lain dari itu, kenapa dipusingkan benar? Saya kira itu perlu dipusingkan. Betul kan? Kita berbicara tentang kebenaran, dokter. Dan ada beberapa kebenaran lagi untuk dokter. Setelah mereka sampai di Pulau Jawa, ayah membawa ke 3 orang itu kemari, rumah ini. Ilyas, Karto, dan Kanaka. Kami hampir-hampir tak mengenalnya lagi. Ia telah pergi ke neraka, di mana kami menyaksikannya. Rambut ayah telah putih. Dan yang lainnya, tak ada kabar beritanya sampai sekarang, lenyap di telan hiu. Itulah kebenarannya, dokter. Tampaknya cukup sekian kebenaran cerita itu. Tunggu. Pada suatu hari, ayah memanggil saya di depan orang-orang itu, menceritakan impiannya bahwa saya sebagai ahli waris dari harta terpendam itu. Pada hari kedua mereka tinggal di pulau itu, mereka menemukan sebuah perahu yang tersembunyi di dalam sebuah teluk. Perahu itu kepunyaan bangsa Bumi Putra yang telah hancur. Lalu Ilyas pergi menghampiri perahu itu. Ia sangat betah menyelam, seperti orang yang telah tahu. Lalu mereka menemukan 2 buah peti yang isinya. Coba tebak, apa harta? Tentu saja harta. Ya, intan, berlian, zamrud, dan manikta. Lalu mereka mulai gila, lapar, dahaga, dan sebagainya. Dan mereka mulai lupa. Dan mereka telah melupakan banyak hal. Lalu harta itu, Di mana harta itu? mereka menanamnya
Lalu mereka membuat peta dari arang kayu. Impian yang itu juga. Segera sesudah itu, mereka dijemput orang dalam keadaan edan seperti binatang oleh beberapa orang Hawaii. Tapi peta itu bukan impian, dokter. Sekarang kita kembali pada kebenaran. Ya. Oh. Gila betul. Saya kira harta itu terletak Di sini, di tempat ada silang. dan ini tanda tangan mereka. Oh, begitu. Dan gambar ini? Tanda tangan kenapa? Dia tidak bisa menulis. Dan yang terbawa ini tanda tangan saudara, bukan? Ya, sebagai ahli waris, kami semua menandatanganinya pada pagi-pagi hari ketika ayah sedang memperbaiki kapal Marlini dengan cara menggadaikan rumah ini, pergi berlayar untuk mengambil harta itu. Kapal yang sudah tenggelam 3 tahun yang lalu, yang masih dinantikannya. Ya, Marlini, ketiga orang itu pergi berlayar. Hanya ayah dan Ilyas yang tahu tempat itu, dan juga saya sebagai ahli waris. Ayah, waktu itu juga ingin pergi dengan mereka. Tapi waktu itu ibu serang sakit, dan saya tidak bisa pergi sendirian tanpa ayah. Jadi saudara ingin pergi? Berarti saudara percaya akan adanya harta itu? Tentu saja. Bagaimana mungkin saya tidak percaya? Saya percaya sampai kematian ibu. Lalu ayah menjadi gila. Ia membangun kabin kapal ini untuk menanti. Dan ia mulai curiga karena saya semakin bimbang. Supaya saya tidak bimbang lagi, ia berikan kepada saya sebuah benda yang telah lama ia sembunyikan dari anak buahnya. Sebuah contoh terakhir dari kekayaan harta itu. Lihatlah. Wah, permata tule. Dokter ingin percaya juga, bukan? Batu murah dan logamnya pun kuningan, perhiasan orang-orang Samoa. Jadi saudara sudah menelitinya? Ya sudah, seperti orang tolong. Sekarang dokter tahu kan kenapa ia menjadi gila? Ya karena menunggu kapal itu. Dan pada akhirnya saya minta pada dokter untuk membawanya pergi ke tempat yang aman baginya. Rumah ini yang dulu digadaikan untuk memperbaiki kapal itu sekarang sudah tiba pada waktunya. Kami harus segera pindah. Dan adik saya akan segera menikah. Mungkin jauh dari pemandangan laut. Ayah kan? Mari kita harapkan yang baik-baik saja. Saya menghargai tindakan saudara. Terima kasih untuk cerita yang menarik itu. Saya tahu cara menghiburnya bila ia mengigau tentang harta itu. Ia sangat tenang. Terlalu tenang. Ia hanya berjalan hilir mudik saja menanti. Saya harus pergi. Apakah tepat menurut saudara mengambil ayah saudara malam ini juga? Iya, dokter. Para tetangga itu, mereka memang jauh. Tapi demi kebaikan adik saya sendiri, dokter tentu mengerti. Tentu saya mengerti. Tentu berat bagi adik perempuan saudara. Saya akan segera kembali. Silakan, dokter. Cuma saya. Apa yang kau takutkan, Darko? Tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Saya kira ada tamu di kamarmu. Saya tadi sedang membaca.
Lalu saya mendengar ada orang turun dari tangga dan pergi keluar. Siapa dia? Bukan ayah kan? Bukan. Dia di atas, menanti. Seperti biasa kerjanya. Lalu siapa kan? Lelaki kenalan saya. Lelaki? Lelaki bagaimana? Orang apa dia? Seorang dokter. Kau membawanya ke sini supaya saya tidak tahu. Begitu? Tidak, saya bawa kemari untuk melihat kebenaran. Untuk saya tanya sesuatu tentang ayah. Apakah ya dokter dari rumah sakit gila? Dato, kau kan tidak? Tidak, diam kau. Ini adalah kengerian yang terakhir, Darko. Kenapa? Kenapa kau selalu bilang begitu? Apalagi yang lebih ngeri, kalau hal ini terus didiamkan, saya percaya akan lebih baik bagi dia bila dia tidak melihat laut lagi, melupakan pikirannya yang gila, menunggu kapal yang tak tenggelam, dan harta yang tidak pernah ada. Saya percaya ini. Tidak! Kamu tidak percaya, Darko. Kau tahu bahwa ia akan mati jika ia tidak hidup dekat laut lagi. Dan kau tahu Umar akan segera menuntut uangnya. Apa itu bukan apa-apa? Kita tak bisa bayar. Ia kemarin datang dan berunding dengan saya. Ia sadar bahwa rumah ini dapat disitanya dari sudut apapun. Caranya bicara seakan-akan kita ini penyewa saja. Lata dia itu. Dan dia bersumpah akan segera menyita rumah ini. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau ia dibawa pergi dari sini. Tapi mengapa? Baginya, ayah itu apa? Harga barang miliknya. Rumah kita ini yang sebenarnya sudah jadi milik Umar. Para tetangga takut mereka pulang ke rumah mereka melewati jalan ini pada waktu malam hari. Mereka melihat ayah berjalan hilir mudik, melambai-lambai ke tangannya ke atas langit. Mereka takut. Mereka mengeluh demi kebaikan ayah sendiri. Ayah harus dibawa pergi dari sini. Bahkan mereka mulai berbisik kalau rumah ini berhantu. Tentu si Umar takut akan barang miliknya. Dia khawatir ayah akan membakar rumah ini atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Tapi kau katakan pada Umar bahwa pikiran itu sangat tolol sekali, bukan? Kau lihat bahwa ayah selalu tenang-tenang saja. Apa gunanya mengatakan? Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka takut? Saya sendiri juga takut. Berulang-ulang kali takut. Apa yang kau takutkan, Darko? Takut dia dan laut yang selalu menjeriaminya. Takut pada laut yang lantang, yang dipaksakan ketika aku masih bocah. Laut yang merampas tanganku dan menjadikan aku barang rusak dan berharga. Tapi kau tidak bisa menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang itu, Darko. Kenapa tak bisa? Kenapa tak bisa? Dia mengeluarkan saya dari sekolah dan memaksa saya ikut dengannya. Jika dia berhasil memaksa saya, akan jadi apa saya sekarang? Kecuali menjadi bau sombong macam dia. Tidak. Saya tidak bisa menyalahkan laut yang menggagalkan maksud ayah dengan cara merampas tangannya dan mendapatkan aku ke daratan sebagai tambahan kampanye lagi. Kau panik, Darko. Kau kejam. Hal itu sudah lama terjadi. Mengapa tidak kau lupakan saja? Lupa? Lupa kau bilang? Asal ngomong saja. Kalau Tobo sudah pulang berlayar, kau akan kawin dengan dia. Dan kau akan meninggalkan kehidupanmu yang biasa, menjadi istri kapten, seperti halnya ibu kita. Kau harap bahagia. Dan kau akan tinggal bersamaku dan juga ayah. Lalu kita akan... Lalu apa? Apa kau akan membebani suamimu yang muda itu dengan orang gila? Tidak. Dan orang buntung macam saya ini? Tidak. Saya tidak. Dan ia juga tidak. Tidak. Saya akan tetap tinggal di sini. Bukuku sudah 3/4 jadi. Buku yang akan membebaskan saya. Jadi,
Saya merasa yakin saya hidup dan berada di sini, bahwa saya harus menyelesaikannya di sini. Tak bisa hidup bagiku di luar rumah ini, di mana saya dilahirkan. Jadi saya akan tetap di sini, menjauhi neraka. Si Umar bilang, saya boleh tinggal di sini, menumpang tanpa membayar. Sebagai penjaga rumah bilang. Bila apa? Bila apa yang kau maksudkan, Darko? Bila ia dibawa pergi dari sini, di mana dia akan membayarkan dirinya dan orang-orang yang lain. Tidak, jangan, Darko, tidak. Demi almarhumah ibu kita, tidak. Apa sudah saya bilang? Kenapa kau memandangi saya begitu? Tidak, Darko, jangan. Demi almarhumah ibu kita, tidak. Diamlah! Ibu telah mati dan telah damai. Kenapa nyawanya kau panggil lagi untuk luka dan dibuki? Darko, cukup. Nani, ampuni saya. Si Umar bilang, ia akan memberikan saya uang $20.000 bila saya mau sekalian menjual rumah ini. Dan saya boleh tinggal di sini, menumpang tanpa membayar. Apa katamu? $20.000. Itu malah harga yang lebih kecil dari rumah gadai ini, Darko. Soalnya bukan perbandingan. Soalnya apa yang bisa saya dapatkan kontan untuk bukuku, untuk kemerdekaanku. Itu sebabnya ia menginginkan ayah pergi. Apakah ia tentu tahu surat warisan ayah? Apa? Ya, bahwa rumah ini diwariskan pada saya. Dia tahu, saya ceritakan padanya. Betapa kejinya lelaki itu. Seandainya hal itu terjadi, akan kuberi separuhnya buat kau, buat biaya kawinmu. Dan itu sudah cukup adil. Wah, harap. Kau kira aku ingin menyentuhnya? Itu kulakukan supaya adil. Aku akan mau bagi berakau. Lihatlah kau sekarang, Darko. Lihatlah. Apakah kau mencoba untuk menyuap saya? Tidak, itu bagianmu dengan segala kejujuran. Kau lupa bahwa saya ahli waris dari atas terpendam itu. Jadi, saya akan cukup kaya untuk bermurah hati. Darko, kau ganjil, Darko, kau sakit. Kau tidak pernah berbicara seperti itu jika kau sadar. Kita harus pergi dari sini. Biarlah Umar menyita rumah ini. Akan ada yang lebih baik dari rumah ini, Darko. Kita akan pindah di suatu pondok kecil di tepi laut supaya ayah Bisa bermain gila-gilaan dengan saya, membisikkan impian-impiannya pada saya, memandangi laut dan mengejek saya seperti ini. Tidak. Sudah sangat terlambat untuk bermimpi. Akan ku tenggelamkan mimpi-mimpi itu di malam ini juga untuk selama-lamanya. Jadi kau telah melakukannya, Darko. Darko, terkutuklah kau. Kau telah menjual ayah. Kau telah menjual ayah, Darko. Apa katamu? Dia lebih baik lenyap dari laut. Kau telah menjual ayah. Nani, dengarkan saya. Demi Tuhan, dengarkan saya. Ayah. Tidak. Ayah. Lihat peta pulau ini dan tanah silam di mana harta itu terpendam. Tidak. Ayah. Aku telah membawanya bertahun-tahun. Tak ada gunanya. Kau tak mengerti apa artinya. Peta ini terbeber antara diriku dan buku-bukuku, antara diriku dan kehidupanku, dan telah menderaku menjadi gila. Ayah mengajariku untuk menunggu dan berharap, hari demi hari. Ayah membuatku ragu terhadap daya otakku dan menipu mataku. Ketika harapan lenyap, maka aku baru sadar bahwa segalanya cuma mimpi dan aku tak kuasa membunuhnya. Tapi aku selalu yakin kalau Tuhan akan mengampuniku.
gila. Dengar kau. Itu sebabnya kau membenci ayah. Tidak, bukan begitu. Ya, memang benar aku membencinya. Dia telah mencuri otakku. Aku akan bebaskan diri dari kegilaannya. Darko, jangan. Kau bicara seolah-olah. Seolah saya gila. Tidak, Saya gila. tidak Darko. Tidak. Saya gila. Tidak. Saya gila. Tidak. Saya gila. Saya gila. Tidak, Darko. Ya, kau memang benar. Saya gila. Saya akan bebaskan diri kegilaannya. Lihat bagaimana cara saya bebaskan diri. Jangan. Lihatlah. Akhirnya aku bebas darinya. Jangan darinya. Ya, aku telah jual dia untuk menyelamatkan jiwaku. Mereka telah berangkat dari rumah sakit jiwa kemarin untuk mengambil ayah. Tuhan, dengarkan dia. Dia bukan dengar ayah. Sedang berpikir bahwa saya gila, kan? Pikir selama 3 tahun ini kapal Marlini telah pulang. Tidak ya, saya. Jangan diminta. Aku telah memutuskan kau untuk menjadi pewarisku. Namun ternyata merencanakan untuk menyingkirkan diriku. Merencanakan menjebloskan ayahmu ke penjara. Tidak, ayah. Tidak. Bukan kau anak manis. Kau anak ibumu. Saya berpikir bahwa saya. Anda dusta di matamu. Aku baca di sana. Ayah. Ayah. Biarkan ayahmu anak manis. Dia percaya, bukan? Ayah itu tidak ingin dia menjadi pengkhianat. Mengejek. Menganggap bahwa semuanya adalah kebohongan belaka. Dia telah mengejek dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya bodoh untuk mempercayai bahwa semua ini adalah impian. Tidak ya. Ayah keliru. Aku mempercayainya. Ya, sekarang kau akui. Siapa yang tidak mempercayai matanya sendiri? Mataku. Kau tidak melihat kapal itu? Kau tidak mendengar aku memanggilmu? Panggilan. Aku mendengar teriakan. Tapi panggilan apa? Melihat apa? Ya, ini hukumanmu, pengkhianat.
Kapal Marlini telah kembali dari Laut Jawa. Seperti yang kujanjikan, kapal itu telah kembali. Ayah, tenanglah. Tidak ada apa-apa di sana. Kapal Marlini telah kembali setengah jam yang lalu. Muatannya penuh emas. Tak ada seperti karang pun padanya. Marlini merapat pelabuhan. Seperti yang kujanjikan, Marlini membongkar saunya tepat ketika aku menyerunya. Marlini? Tapi bagaimana ayah tahu? Kau pikir aku tidak mengenal kapalku? Kau sudah gila. Tapi pada suatu malam, seorang kelas itulah. Tidak. Kapal itu jelas terlihat di bawah sinar bulan. Perhatikan. Tentunya kau ingat sinyal yang kuberikan kepada Ilyas bila kapal merapat pelabuhan di waktu malam. Cahaya merah hijau di puncak layar. Kalau begitu, lihatlah keluar. Bagaimana? Kau sudah mempercayai matamu sendiri. Lihatlah sendiri dan sebutlah bahwa saya gila. Cahaya merah hijau di puncak layar. Ya, amat jelas. Seperti siang hari. Mana? Coba aku lihat. Kau sudah melihatnya dengan sangat jelas. Namun sudah sangat terlambat bagimu. Dari sini, aku melihat Ilyas dan Kanaka sedang berjalan hilir putih di teladan. Di bawah sinar bulan, sedang memandang kepadaku. Mari. Marlini! Marlini! Ahai! Marlini kembali! Dato! Marlini! Ahai! Marlini! Ayah! Menghiburnya, persetan apa yang kau maksudkan? Marlini! Marlini! Ahai! Tidak ada apa-apa di sana, Darko. Tidak ada kapal di pelabuhan sana. Kau goblok atau buta? Marlini ada di sana, di mata siapapun, dengan cahaya merah dan hijau di puncak layarnya. Lihatlah, Darko. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kapal di pelabuhan sana. Marlini ada di sana. Aku melihatnya dari atas sini. Semuanya kelihatan sangat jelas. Darko, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kapal di pelabuhan sana. Mereka telah menemukan Scotty. Bongkar. Mereka telah menemukan Scotty. Ilyas, Karto dan Kanaka. Mereka sedang berlabuh di pantai. Aku dapat mendengar desah dayung mereka. Dengar. Ya, aku mendengarnya. Ayah, suara angin dan ombak, Darko. Tidak ada apa-apa. Hei, dengarkan. Mereka telah mendarat. Mereka telah kembali seperti yang aku janjikan. Mereka akan segera ke kamar ini. Lihatlah, lihatlah. Bagaimana cahaya hijau berubah jadi emas. Jauh di bawah laut aku tenggelam selama bertahun-tahun. Selamatkan aku, selamatkan, selamatkan aku. Tidak ada apa-apa di sana. Selamatkan aku. Tenanglah, tidak terjadi apa-apa. Turunlah, Darko. Selamatkan aku. Mereka berjalan sangat perlahan. Beban mereka berat. 2 peti. Mereka telah kembali seperti yang aku janjikan. Mereka sudah di bawah.
Kalian dengar? Ya, aku mendengarnya. Pintu sudah saya biarkan terbuka. Untuk mereka. Ya, untuk mereka. Ya Allah, Darko. Ya Allah. Kau dengar mereka? Hanya pasan angin, Darko. Tidak ada apa-apa. Dekatlah naik. Beban mereka begitu berat. Sekarang kau dengar mereka? Hanya tikus-tikus berlarian. Tidak terjadi apa-apa. Tenanglah. Ayo anak-anak, masuklah. Selamat datang di rumahku. Lihat! Selamat datang anak-anak. Selamat datang. Darko, duduklah. Tenanglah, Darko. Tidak ada apa-apa di sana. Jangan, Tidak terjadi apa-apa di sana, Ayah. jangan di sana anak-anak. Di sini saja. Jangan di depan dia. Dia tidak lagi memiliki hak. Harta itu milik kita. Kita dapat pergi jauh bersama-sama. Berikan kepadaku. Mari. Ayah. 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 Ayah, tunggu! Ayah. 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 Tolong. Tolong, dokter. Tolong, Ayah. Ayah di atas sana. Tolong, Ayah, dokter. Darko, apa yang terjadi, Darko? Mereka telah mengunci pintu ini. Ayah. Ayah. Mereka? Mereka siapa? Tak ada seorang pun di sini, Darko. Hati-hati, dokter. Hati-hati terhadap mereka. Dokter, kemarilah, tolong Ayah. Apa? Serangan jantung saya kira. Meninggal. Tadi, Ilyas memberikan sesuatu padanya. Iya kan, Darko? Ayah telah meninggal. Ayah. Silakan pergi, dokter. Tinggalkan kami. Tidak ada yang bisa membantu lagi, Nona. Tidak, silakan, dokter. Apakah kau tidak melihat Ilyas memberikan sesuatu pada ayah? Sesuatu apa yang kau maksudkan? Hah? Darko, jangan tersentuh ayah! Darko, jangan tersentuh ayah! Darko, pergilah! Jangan tersentuh ayah! Lihat! Ayah! Peta mulu itu! Peta ini akan jadi milikku selama-lamanya. Peta ini tidak akan lepas dariku. Masih ada kesempatan, yaitu kesempatan. Jika rumah ini telah terjual, aku akan pergi dan aku akan mendapatkan harta itu. Bacalah, di sini tertulis dengan tulisan tangan ayah. Harta karun di tempat. Harta karun terpendam di tempat tanah silam. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya.